Alawi sebagai cucu Nabi dosa besar, dambun kabir, yajibu alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat neraka, yakin seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2, dia katakan 22. Dulu sebelum tahun 2022, orang yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Balawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022, siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yuqabu alaihi su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin akhir-akhir ini kembali tampil ke permukaan mengisi pengajian majelis taklim bersama beberapa jemaahnya yang memang menjadi pengikut setia ceramah daripada beliau. Kiai Imad mengatakan kalau para habaib tidak segera bertaubat dari pengakuannya mengklaim sebagai dzurriyyah baginda Nabi, padahal nasabnya jelas, leluhur ke atasnya itu adalah rungkat, maka setidaknya menurut Kiai Imad pengakuan tersebut bernilai dosa. Kata Kiai Imad juga, beliau menegaskan, masyarakat sebelum ditemukan dalil pembatalan nasab habaib, kalau mereka menjadi muhibbin, sangat percaya kepada nasab Sadaba Alwi, itu dianggap tidak berdosa karena belum ada dalil pembatalan nasab atau tidak ditemukan dalil pembatalan nasab klan Ba'alawi. Akan tetapi setelah 2022, setelah Kiai Imaduddin melakukan kajian kritis ilmiah terkait nasab Sadaba Alwi, ditemukan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nasab habaib Ba'alwi itu adalah batal, tidak bisa dikonfirmasi melalui jalur studi literatur ilmu apapun. Maka umat Islam jangan lagi percaya, tidak ada alasan untuk mempercayai karena sudah ditemukan dalil berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh timnya Kiai Haji Imaduddin. Kiai Imad juga tidak terima kalau mereka habaib ngaku cucu Nabi, di mana-mana ketika ceramah saya adalah cucu Nabi, dzurriyyah Nabi. Padahal ketika disuruh tes DNA, malah mereka tidak mau. Dan tidak dapat menunjukkan kitab sezaman atau bukti-bukti manuskrip kuno yang dapat melegitimasi, membenarkan nasabnya sebagai cucu dzurriyyah Rasulullah. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak komentar ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang akhir-akhir ini beliau tampil lagi ke permukaan, lagi-lagi menjelaskan rungkatnya nasab Ba'alwi versi Kiai Imaduddin. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak dalam video berikut ini. Alawi sebagai cucu Nabi dosa besar, dambun kabir, yajibu alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat neraka, yakin seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2, dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Saya husnudzon bahwa 1 ini sebenarnya 11, satu lagi yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1 2. Nggak bisa. Kita husnudzon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terdaekeun, diminta dalilna eueuh, tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bil yakin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang mecah belah umat Rasulullah itu ente.
Yang bakalnya nanti di hari kiamat, orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi di kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikalau umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bidzannil bayyini khata'u. Tidak bisa dihitung don yang sudah nyata salahnya. Balawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Balawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, taubat sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna ba'lawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tub halan, tub halan, tub halan, insyaallah yughfarlah. Kalau tidak tobat bahaya itu. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga ya. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Balawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusannya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Balawi sebagai cucu Nabi. Terayat. Tidak ada satu pun celah. Dulu waktu pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah, katanya nanti memecah belah umat. Ya, Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, dulu di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Berperang mereka. Tapi ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti enggak. Yang benar pasti menang. Kalau ada orang batil menang itu sementara, tapi ujungnya dia akan kalah, hancur. Itu Al-Quran yang mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD,
bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip sama Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Mekah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antaranya agama Islam. Walaupun belum mayoritas di dunia ini, para dulur-dulur sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Dan dari keterangan ceramah Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, beliau masih tetap bersikokoh seperti pendirian di awal, bahwa nasabah alwi tidak bisa dibenarkan, seharusnya sudah dibatalkan, dan masyarakat tidak lagi mempercayai nasab daripada habaib. Ini yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, karena para habaib tidak dapat menunjukkan kitab-kitab otoritatif, manuskrip kuno yang dapat membenarkan nasab mereka sebagai cucu Nabi. Ketika disuruh tes DNA tidak mau, malah justru ada oknum habib yang mengharamkan tes DNA itu dengan alasan bla bla bla. Termasuk muhibbinnya tentu sependapat dengan pemikiran dari oknum-oknum habib itu. Dan Kiai Imaduddin barusan menyampaikan kalau sebelum 2022 ada orang percaya kepada Habib meninggal, insya Allah tetap masuk surga kalau dia beriman dan beramal soleh, mendapat rahmatnya Allah. Meskipun percaya kepada Habib, tetapi setelah 2022 ke atas sampai 2025 ini, katakan oleh Kiai Imaduddin tidak ada alasan untuk mempercayai. Artinya jangan percaya lagi karena ditemukan dalil dan dapat dibuktikan bahwa nasab habaib itu adalah batal. Jadi Kiai Imaduddin sampai kapanpun kepercayaannya itu tetap bulat bahwa nasab habaib itu adalah batal. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ada data-data baru terkait dengan temuan-temuan yang membenarkan bahkan membatalkan nasab Sadza Ba'alwi, silakan tulis pendapat dan argumentasi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.